Ya, kita kali lagi ceritanya Pak Johan Budi di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Pak Johan, tadi pertanyaan saya ulang lagi ya. Waktu Pak Johan cerita panjang lebar, tapi belum dapat momen yang paling berat waktu jadi jurnalis sama momen yang paling berat waktu di KPK. Ya, jadi dalam pandangan saya setiap profesi itu punya tantangan yang sama ya, meskipun dalam domain yang berbeda. Ketika menjadi jurnalis, ketika kita mewartakan sebuah peristiwa dan kemudian narasumbernya itu tidak berkenan dengan itu juga hampir sama. Kita juga dapat ancaman secara fisik. Pernah Pak? Pernah, saya dulu pernah juga waktu kerja sebagai jurnalis ya, bahkan disomasi, kemudian dituntut ke proses pengadilan pernah juga. Dan itulah yang membuat apalagi zaman dulu ya, ketika saya sudah jadi jurnalis sejak tahun 95 ya. Waktu itu masih Pak Harto berkuasa ya. Anda bisa bayangkan saat itu di mana informasi begitu tertutup dan kemudian pemerintah begitu kuat ya, negara begitu kuat menguasai informasi dan pers itu ditekan dengan ancaman di bredel itu dulu, sangat terkenal itu. Iya, siupnya selalu tetap ya. Kalau kita memberitakan sesuatu yang kemudian kekuasaan tidak berkenan dengan berita itu, maka ada dua hal yang dilakukan ya. Apakah intimidasi yang bisa berakhir pada keselamatan diri sendiri, bisa juga masuk ke pengadilan, ke penjara, artinya itu. Nah, ketika di KPK itu juga hampir sama ya. Kami juga biasa diancam, kemudian juga dilaporkan ke polisi. Ini memang lama-lama senang nggak sih Pak jadinya Pak? Kok kayaknya santai aja? Ya kalau santai membawaan dari lahir ya. Oh diancam aja santai. Santai aja kalau santai ini. Tapi berubah menjadi putih itu. Gimana tuh? Jadi di luar kelihatan santai. Bisa, tapi di dalam mungkin stres jadi putih. Di KPK juga ada momen-momen yang cukup kemudian membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan sebagai pegawai KPK atau sebagai manusia ya. Yaitu ketika proses apa yang disebut dengan cicak versus buaya gitu. Nah, saya sebagai wajah KPK ya, karena saya tidak ikut memutuskan seseorang menjadi tersangka ya. Saya tidak memutuskan orang ini harus ditangkap atau tidak, tapi sebagai juru bicara saya harus menjelaskan itu kepada publik bahwa KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang. Nah, itu dimaknai oleh orang-orang yang kemudian menganggap bahwa saya inilah sumber persoalan di KPK karena membuat malu keluarga, karena kan saya yang mengumumkan. Nah, itu kemudian berimbas ya, dan beberapa peristiwa diantaranya waktu itu berkaitan dengan yang disebut dengan cicak versus buaya itu. KPK waktu itu menangani sebuah perkara di kepolisian. Di KPK itu kadang difitnah, kadang diancam, itu ada dua, ancam nyawa sama ancam duit. Maksudnya dikasih duit. Nah, kalau imannya nggak kuat itu bisa luntur ya, dan kemudian terpeleset dan mencederai kepercayaan publik kepada KPK. Itu yang kita jaga. Saya kira KPK sampai hari ini bisa eksis itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dukungan publik yang sangat luar biasa, Lula. Jadi kami di KPK harus menjaga itu, tetap bagaimana caranya menjaga, yaitu kami harus tetap konsisten, on the track. Saya ingin tahu bagaimana memprotek dari sisi pribadi maupun keluarga, kan keluarga juga pasti juga merasa tidak nyaman. Ini akan jadi profesi yang lain lah daripada. Saya sampai hari ini istri dan anak saya tidak pernah menginjakkan ruang kerja di KPK. Saya 4 kali dilantik di KPK dan tidak dihadiri, pernah membawa anak atau istri. Bahkan kemarin di PLT pimpinan KPK di istana juga
saya tidak membawa istri dan Kenapa, saya bukan Pak? karena saya ingin dilihat bujang ya. Oh. Jadi jangan sampai karena risikonya Betul. jangan sampai Orang mengenali. dan istri saya memahami itu, anak saya juga kalau lagi ini dia tanya SMS, anak saya yang gede itu dan ini yang membesarkan saya ketika ada peristiwa yang membutuhkan kehadiran saya di lembaga, di kantor, dan kadang-kadang Sabtu sampai Minggu tidak pulang. Itu yang membuat saya tetap semangat itu ya dukungan dari anak Keluarga. saya, istri saya, bahwa ayah percayalah Tuhan itu pasti ini membantu. Ini penting, Mbak, karena ini mudah-mudahan anak istri saya lihat ya. Jadi saya kalau pasti nih. mohon maaf ya kalau Abah nggak pulang sebulan ini. Selama Ramadan ya. Sedang nyari nafkah. Di KPK ditangkap nggak pulang. Nggak pakai jaket orange kok. Gimana kemudian nih keakraban dalam keluarga dibentuk padahal ayahnya nggak pernah di sana? Sesaat lagi ya di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati.